Saya minta jawab salamnya yang keras. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Yang jawab salamnya paling keras, tak dongakno, muga-muga sing durung gadah jodoh segera mendapatkan jodoh. Yang sudah dapat jodoh, jawab salamnya semangat, saya doakan muga-muga jodoh nih tambah. Boten Yai. Tambah boten Bu? Boten. Maksud saya semoga tambah istiqomah. Keluarganya tambah sakinah. Tolong mic-nya yang lain dimatikan. Biar kita satu hati, tidak ada hati yang lain di antara kita. Tak dongakno sing jawab salami semangat, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Rezekine tambah. Tambah omah. Tambah sepeda. Tambah mama. Pak Samsul siap tambah mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat dalam menjawab salam, berarti ini menjadi pertanda bahwa yang rawuh rata-rata utangnya akeh. Leres napa mboten? Muga-muga barokah hadir di tempat ini pinaringan lunas kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak mundur nih. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah, Bapak Kepala Kamar Dagang Indonesia yang ada di Taiwan yang saya hormati, segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, syuriatan kanu au tanfidhiyatan, wonten Pak Didi, ada juga Pak Kiai Ali Imran yang tadi katanya kiai tapi terpaksa untuk menjadi kiai. Alhamdulillah, semoga beliau istiqomah menjadi kiai ila yaumil qiyamah. Ketua Fosmit yang saya hormati Bapak Budiono, segenap pengurus Ansor beserta para Banser, Satkorwil Banser yang saya hormati, poro bapak, poro ibu, Sien Sien, Xiao Jie, poro Laupan, poro Laupania. Ini yang ngasih tahu Pak Budiono. Jadi kalau ada salah-salahnya tolong jangan salahkan saya. Salahkan Pak Budiono yang ngasih tahu bocoran bahasa Mandarin. Ni hao. Tajiahou. Kaifa halukum? Sami sugeng sedaya. Alhamdulillah. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Taiwan. Semoga pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah. Barokah kita kumpul dalam acara ini. Semoga persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita
ukhuwah basyariyah kita semakin terjalin dengan kuat, amin ya rabbal alamin. Saya baru nyampe dari bandara, langsung bertemu dengan saudara-saudara saya yang dari Indonesia. Wonten sing saking Ponorogo, ada yang dari Kediri, wonten sing saking Indramayu, ada yang dari Lampung. Mana suaranya Lampung? Ada yang dari Ponorogo, suaranya Ponorogo mana? Alhamdulillah. Madura, saya dari Madura, angkat tangannya. Bade saya dari Madura, Masya Allah. Madura trending, subhanallah. Matur kalangkung, Tretan TV. Oneng ampian artinya apa? Boten. Alhamdulillah. Yang dari Kediri wonten, Pare, Kediri, niki alhamdulillah. Begitu nyampe tenggone bandara Pororawo, saya bertemu dengan saudara-saudara saya dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah, saya serasa seperti pulang kampung. Walaupun toh jauh sampai ke Taiwan, tapi rasanya seperti pulang ke rumah sendiri. Bertemu dengan keluarga-keluarga, langsung dicerca dengan berbagai macam pertanyaan. Gus, bagaimana kabarnya Indonesia? Bagaimana kabarnya Jawa Timur? Bagaimana kabarnya Kediri? Dan lain sebagainya. Sampai ada yang tanya, Gus, bawa tahu takwa atau enggak? Bawa pecel nopo mboten? Bawa tumpang atau enggak? Macam-macam. Alhamdulillah, serasa nikmat sekali bersama dengan mereka. Ini wajar para rawuh. Panjenengan ketika ada orang baru datang dari tanah air, baru datang dari tanah kelahiran, panjenengan tanya macam-macam. Bagaimana kabar keluarga sana? Bagaimana kabar yang ini dan yang itu wajar. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal yang semacam ini. Dan yang kalian lakukan kepada orang yang baru datang dari tanah air, kemudian kalian bertanya, bagaimana kabar Indonesia? Bagaimana kabar tanah air? Ini menjadi bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang cinta kepada tanah air kalian. Sebagai bukti bahwasannya hubbul waton itu ada di dalam diri kalian. Rasulullah dulu pernah melakukan hal yang serupa. Suatu ketika ada seorang sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban. Iki apa tuh? Sedotan. Ngalang-ngalangi foto. Tak encep nih nang jero nggih mboten dingklung-dingklung iki. Selengane Sallu ala Muhammad. Lanjut. Ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban, baru saja datang dari Makkah, bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Rasulullah langsung bertanya, ya Aban, kaifa tarakta Makkah? Wahai Aban, bagaimana kau tinggalkan Makkah pada waktu itu? Dijawab oleh Aban, taraktu Makkah wal idghara qad agdak wan namama waqad aurak. Aku tinggalkan Makkah pada waktu itu sedang hijau-hijaunya, tanaman sedang menghijau, buah-buahan sedang muncul semi pada waktu itu. Indah-indahnya Makkah pada waktu itu aku tinggalkan. Maka apa yang terjadi? Rasulullah kemudian meneteskan air mata. Fagra'urakat ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Air mata Rasulullah menetes. Ini menjadi bukti bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tanah air. Begitu dahsyatnya rasa cintanya Rasulullah kepada tanah air, sampai ketika mendengar kabar tentang tanah airnya, air mata Rasulullah keluar dari matanya yang mulia.
Panjenengan juga sama. Ketika ada orang baru datang dari Pacitan, ditakoni Pacitan kabare piye. Ketika orang datang dari Magetan, sing teko Magetan juga tanya piye kabare mbokne kae. Yang dari Indramayu pada baik takon riben kabare anake tetangga kae. Wis rabi apa durung? Wis, alhamdulillah. Berarti kau wis payu. Kitane nang kene golet maning. Shallallahu alaihi Muhammad. Selalu tanya kabar bagaimana yang ada di rumah ini sah-sah saja. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu wajar. Ada yang baru datang langsung dikerubungi, nggawa apa? Nggawa pecel, nggawa tumpang, nggawa kerupuk, nggawa macem-macem. Piye kabare sing kono, piye kabare sing kene. Itu adalah bentuk daripada rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal. Rasulullah niku para rawuh, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selama perjalanan lesannya Rasulullah itu selalu mengucapkan al-waton, al-waton, al-waton. Lisannya Rasulullah selalu mengucapkan apa? Al-waton, al-waton, al-waton. Artinya apa? Tanah air, tanah air, tanah air. Sampai-sampai malaikat Jibril itu mendengar. Dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa kau katakan al-waton, al-waton, al-waton? Apakah kamu rindu dengan tanah airmu Makkah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Enggih, iya wahai Jibril, saya rindu dengan Makkah." Kemudian turunlah ayat, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad." Arti daripada al-ma'ad ini ada dua. Yang pertama mengatakan al-ma'ad ini artinya adalah al-akhirah. Yang kedua al-ma'ad ini artinya adalah Makkah al-Mukarramah. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah rindu kepada tanah airnya Makkah. Maka Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Yalal waton, yalal waton. Hubbul waton wala takun inhadu. Sik mandek dhisik, ini bagian penerbang kira-kira bisa nggak mengiringi lagu Yalal Waton? Ayo ndang muni ramuni tak potong 10% awakmu. Kita lanjut. Mulai dari awal. 1, 2, 3. Yalal Waton, Yalal waton, Hubbul waton minal iman, wala takun minal iman, innahu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, Hubbul waton minal iman, wala takun minal iman, innahu alal waton. Indonesia biladi
di bawah nurimu. Siapa datang dengan sambutan binasa di bawah nurimu. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Niki wau ngajine sampun kalih Al Ustadz Koko Denis Lim. Jadi saya hanya nambahin sedikit saja, mohon izin Ustadz. Kalau yang ngaji serius bersama dengan beliau, insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nah kalau saya ini hanya sekedar partai tambahan, saya ini hanya menyampaikan tambahan-tambahannya saja, alias kata orang Jawa itu Ustadz Denis, tanduan. Orang tanduk itu pasti lebih sedikit daripada makanan yang pertama. Jadi kalau orang makan pertama, kemudian dia makan lagi, makan yang kedua, ini namanya adalah tanduk. Biasanya kalau orang Kediri makan yang nomor 2, ini lebih sedikit daripada makan yang pertama. Tanduk biasanya lebih sedikit daripada makan yang pertama. Di sini sami nggih? Ini mangan sing nomor loro luwe akeh. Nggih. Lah terus kepriben kaya mengkene. Kita pokoknya ngaji sersan serius tapi alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini jauh dari Indonesia sampai ke negara Taiwan itu adalah salah satu bentuk daripada ibadah. Ibadah yang mulia. Kalian sadar atau tidak sadar, setiap hembusan nafas kalian, ketika kalian mencari nafkah, ketika kalian bekerja, dan bahkan kalian diangkat menjadi pahlawan devisa, pahlawan bagi Indonesia dari sisi peningkatan devisa, kalian setiap detiknya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Hidupnya Rasulullah telah dicatat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah nabinya Allah, rasulnya Allah yang maksum. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap bekerja. Rasulullah pada suatu ketika pernah dilihat oleh para sahabat, beliau membeli sesuatu untuk keluarganya. Rasulullah membeli sesuatu untuk istrinya, masih mencari nafkah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan ini semua?" Dalam hati para sahabat, bukankah Rasulullah sudah dijamin oleh Allah? Hidup dan matinya Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok yo sik nglakoni kaya ngeten iki, masih bekerja, masih mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa panjenengan kok melakukan yang seperti ini ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku dibisiki karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, man sa'a ala iyalihi liyukaffahum anin nas fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, semuanya itu dilakukan karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sepanjang jalan, setiap hembusan nafasnya, dia berada fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah, maka setiap detiknya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadar gak sadar, panjenengan di tempat ini sedang melakukan ibadah. Ibadahnya tumpuk-tumpuk. Yang pertama, ibadah mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, mencari pahala dengan jalan ikut pengajian yang diadakan oleh Fosmid. Panjenengan mendapatkan 2 pahala di sini tempat. Amin ya robbal.
Siji, pahalane golek nafkah. Nomor loro, pahalane golek ilmu. Teng mriki panggenan para rawuh, panjenengan sama halnya berada di taman surganya Allah. Rasa amin wis kedadean. Kenapa saya katakan kalian berada di taman surganya Allah? Karena Rasulullah pernah mengatakan begini kepada para sahabatnya, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wahai para sahabatku, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuklah ke dalamnya dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Kata para sahabat, surga wis buka cabang. Kata Rasulullah, enek taman surganya Allah yang ada di dunia. Tapi di mana tempatnya? Apakah di Taman Chongli? Benar gitu. Apakah di Taman Taoyuan? Apakah di Taiwan atau apakah di Taipei? Di mana taman surganya Allah? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama hiya riyadul jannah? Apa itu yang panjenengan maksud sebagai taman surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala hilakuz zikri. Taman surganya Allah adalah majelis zikir. Taman surganya Allah adalah hilakuz zikri. Para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hilakuz zikri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini adalah satu, majalisul halali wal haram, majelis pengajian. Dua, ada yang mengatakan majelis zikir, majelis yang di dalamnya ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada sholawatnya. Di dalamnya semuanya dikatakan sebagai hiasan daripada taman surganya Allah. Di sini tempat niki wau sampun wonten tahlile napa dereng? Hah? Niki wau sampun wonten sholawatane napa dereng? Sholawatane sampun napa dereng? Berkate sampun napa dereng? Pengajiane sampun napa dereng? Enek sing keperucut omong sampun, kula pamit temenanan. Niki wau sampun sami maca sholawat napa dereng? Sampun nggih? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
kotake sami diisi. Alhamdulillah udan napa dereng? Dereng. Wis gerimis napa dereng? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat untuk mengantarkan satu tetes air hujan. Sak tetes air hujan niku Gusti Allah mengirimkan satu malaikat, diperintah oleh Allah. Sak niki kita tidak bisa menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Maka dari itu berapa banyak malaikat yang mengantarkan tetesan air hujan dan mereka menyaksikan kita. Subhanallah. Miliaran malaikat, triliunan malaikat yang mengantarkan tetesan air hujan sekarang menyaksikan kita hadir di majelis ini, bersolawat bersama, beristighosah bersama, ngaji bareng. Kita pasti akan mendapatkan doa dari para malaikat. Amin. Malaikat menyaksikan kita tidak hanya sekedar melihat kita, tapi malaikat juga akan mendoakan kita. Kalau acara ini buyar, malaikat juga buyar. Kalau yang pulang saat ini juga, malaikat yang menyaksikannya juga tidak jadi mendoakannya. Malaikat buyar, soalnya yang hadir juga buyar. Ini kira-kira buyar apa lanjut? Pengen dungane malaikat napa mboten? Acarane selesai jam berapa? Jam 5 napa jam 6? Malaikat buyar soalnya jamaahnya podo. Kalau jamaahnya tetap istiqomah di sini, malaikatnya juga akan tetap di sini. Iki engko buyare jam piro? Jam 5 atau jam 6? Jenengan tenggone taman surgane Allah teng mriki panggenan ngrasa penak napa mboten? Merasa nyaman atau tidak? Taman surganya Allah enak atau enak? Nikmat atau no nikmat? Orang Kediri itu kalau bilang mubalaghah itu dipanjangkan hurufnya, dipanjangkan kalimatnya. Wong Kediri niku lek ngomong banget nggak usah ditambahi banget, tinggal dipanjangkan kalimatnya. Jadi ini lek arepe ngomong cilik, pengen ngomong cilik banget jadinya cawili. Kalau mau ngomong gede banget jadinya lek arepe ngomong suwi banget jadinya lek arepe ngomong ayu banget jadinya lek arepe ngomong ganteng banget jadinya. Alhamdulillah. Niki pengen sing suwi apa sawi? Sampai jam 5 sepakat? Sepakat? Sampeyan terusno sampai jam 5 bersama dengan Ustadz Denis Lim. Saya tak setengah jam saja terus mau pamit. Sampai jam 5 nggih? Ikhlas napa ikhlas? Tenang. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu niku dawuh, innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada hambanya. Sampeyan teko teng mriki panggenan ngaji, sampeyan teko teng mriki panggenan melok majelis taklim, kata Sayyidina Ali, mereka tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali siapa? Illa wa huwa syakirun, kecuali dia punya hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makane jenengan temriki syukur napa syukur? Ikhlas napa ikhlas? Kenapa saya bilang semacam ini? Karena saya tadi ketika lewat dari sana sempat melirik ada ibu-ibu pakai kerudung, cap mereknya belum dicopot.
Saya khawatir berangkat ke sini tempat itu bukan karena Allah, tapi karena kerudungnya. Lek gak salah kerudungnya warnanya biru dongker. Ayo sopo, coba dicek. Wonten apa mboten capnya, masih nempel atau enggak? Udah gak ada, alhamdulillah. Berarti hadirnya betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah. Insya Allah pulang kita nanti membawa berkat ilmu yang Sallu ala Muhammad. Lanjut ngajinya. Ini kan taman surganya Allah. Gimana bang ge? Taman Tauhid. Apa? Taman Tauhid ini saat ini kita sulap menjadi taman surganya Allah. Taman surganya Allah kata panjenengan tadi awena. Gimana bang ge? Taman surganya Allah kata panjenengan tadi nawimat. Gimana bang ge? Biasanya para rawuh, kalau kita hadir dalam tempat yang nikmat, tempat yang enak, angine sumriwing, angine silir-silir, biasanya lek panggonane penak, angine sumilir, yang datang apa? Yang datang apa? Kantuk. Cocok, cocok. Saya sepakat, tapi saya selalu husnudzon. Walaupun toh panjenengan ketika pengajian mata berubah jadi 5 watt, saya nggak akan suudzon, tapi saya husnudzon. Husnudzonnya kenapa? Karena mungkin kalian saking merasa nikmatnya ada di taman surganya Allah, akhirnya tekelu nyantap gegere kancane. Taman surganya Allah nikmat, nggih napa nggih? Maka dari itu, menurut penelitian yang saya lakukan, orang kalau ada di majelis pengajian, kemudian dia istiqomah di majelis pengajian, pasti oleh Allah akan diuji dengan 5 perkara. Akan diuji dengan 5 perkara. Yang pertama, dieling-eling, sikil mesti gringgingen. Gini apa nggih? Alias semuten, gini apa nggih? Ada yang sudah semuten? Saya tadi lihat ibu-ibu yang sebelah sana itu sudah selonjor tekuk, lurus tekak tekuk, lurus tekak tekuk. Yang sebelah sana kalau nggak salah kerudungnya warnanya kuning. Saya baru di sini 20 menit, beliau sudah nekuk kaki sudah ada 25 kali. Alhamdulillah. Itu cobaan yang pertama orang yang ada di majelis pengajian. Yang kedua, orang kalau ada di majelis pengajian niku mesti boyoen. Apa boyoen? Boyoen itu apa? Kalau bahasanya orang Taiwan boyoen apa? Hah? Swanto peto. Boyoen. Swanto peto. Saya tadi lihat yang sebelah sana ibu-ibu sudah bersuanto peto. Itu berkali-kali ono ping 17 saya hitung. Peta peto boyoen suanto peta peto. Alhamdulillah. Ujian yang nomor 3 bagi orang yang ikut di acara pengajian adalah matanya berubah jadi 5 watt alias ngan. Sing nomor 4 udan. Alhamdulillah, tidak menyangka hadir kita disambut oleh air hujan. Berarti hadir kita juga didampingi oleh para malaikat. Amin. Sing udan-udan, walaupun toh udan tetap semangat, tak dongakno muga-muga rezekine tambah. Tak dongakno muga-muga keluargane tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tak dongakno ndang-ndang ketemu bersama dengan keluarganya. Amin. Pengen dongane malaikat napa mboten? Pengen. Maka tetap semangat ciayo. 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 Ciayo.
Sallallahu alaihi Muhammad. Mas Ali. Cobaan sing nomor 4 mesti ada yang sudah tidur. Ini tadi sudah ada yang tidur atau belum? Belum? Masih hidup semua? Coba yang tidur angkat tangan. Belum. Alhamdulillah nggak ada. Yang nomor 5 cobaannya adalah ketika di pengajian ono si ngomong sakarepe dhewe yang ngaji nggak didengarkan. Iya. Benar apa enggak? Benar. Kenapa nggih? Iya. Ada yang seperti ini? Ada. Kami teko. Ngacung. Alhamdulillah. Wis nglakoni salah kok ya ngomong alhamdulillah to ya. Shallallahu ala Muhammad. Halo Mas Ali. Jadi yang kita lakukan saat ini, kita melakukan salah satu bentuk ibadah. Ibadah golek ngelmu, sing nomor loro kita ibadah mencari nafkah untuk keluarga, mencari nafkah untuk keluarga kita, duduk untuk liyane. Yang namanya ibadah itu harus ada niat. Yang namanya ibadah pasti ada syarat dan rukunnya. Sholat ono niate, sholat ada syarat dan rukunnya. Puasa salah satu bentuk daripada ibadah, di dalamnya ada syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya itu tidak dilakukan, kira-kira ibadahnya sah atau batal? Enek wong sholat, orang lakoni syarat dan rukunnya, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Ada orang melakukan puasa, puasa itu ibadah atau bukan? Dia tidak melakukan syarat dan rukunnya puasa, kira-kira puasanya sah atau batal? Ora sah. Maka ketika kita saat ini melakukan ibadah, ibadah dalam rangka mencari nafkah, nafkah untuk keluarga kita, tapi hasil daripada kerjaan kita bukan untuk keluarga kita, kira-kira ibadahnya sah napa mboten? Yang sebenarnya untuk keluarga kita, tapi dinggo biayai gendakane. Halo, kira-kira ibadahnya sah atau tidak? Yang sebenarnya untuk membiayai keluarganya, tapi malah dibuat untuk membiayai istri tetangga. Kira-kira sah atau tidak? Tidak sah. Understand? Saat ini kita sedang beribadah. Ibadah ada syarat dan rukunnya. Maka letakkanlah ibadah pada tempatnya. Kalian bekerja untuk memberi nafkah, nafkah keluarga yang ada di Indonesia, nafkah keluarga yang bersama dengan kita. Lah kok malah dinggo gendaan, enek apa ora? Wonge teko, coba ngacung. Ibadahnya mboten sah, maka yang dia dapat bukan pahala tapi pentungan teko malaikat. Yang dia dapat bukan ganjaran tapi malah mendapatkan dosa. Maka berhati-hatilah. Kita harus mengedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun tempat kita harus bertakwa. Dipun dawuhaken tenggone Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei wong-wong sing anduweni iman, bertakwalah kalian. Takwa kelawan tenanan. Takwa dengan sesungguhnya takwa. Takwa jangan cuman bajunya tok yang takwa, tapi jerone klambi belas ora enek takwane. Takwa dengan sesungguhnya takwa. Ittaqullah haitsuma kuntum. Ittaqullah haitsuma kunta. Dimanapun tempat kamu berada, kamu harus bertakwa. Takwa aja cuma nanggone masjid tok. Nang masjid ketok yo takwa, metu teko masjid
blakrak sak penake dhewe wonten apa mboten? Takpo